Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Yumna Salsabila dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, nomor NIM 24207020 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Jadi apa sih pengertian pembelajaran kontekstual itu? Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Lalu pengertiannya menurut para ahli. Menurut Debdiknas, contextual learning bertujuan untuk mendorong siswa-siswi menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suherman, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang diawali dengan mencontoh kejadian di dunia nyata yang dialami siswa, lalu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan. Menurut Elaine B. Johnson, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa-siswi melihat makna dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Caranya ialah dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka. Lalu apa saja sih tujuan pembelajaran kontekstual? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Strategi-strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melalui pemecahan masalah. Yang kedua, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri. Yang keempat, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Yang terakhir, memberikan penilaian yang otentik pada setiap peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Pertama, mengenalkan sosok atau figur yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kedua, merumuskan manfaat serta tujuan materi yang akan dipelajari, serta mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberikan umpan balik dengan cara membebaskan peserta didik untuk bereksplorasi, sehingga nantinya mereka bisa menemukan cara belajar yang sesuai. Keempat, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Ada 3 prinsip dari pembelajaran kontekstual. Pertama, prinsip ketergantungan. Adanya ketergantungan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Setiap elemen di sekolah saling tergantung satu sama lain. Misalnya, antara peserta didik dan guru, antara guru dan kepala sekolah, antara guru dan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Kedua, prinsip diferensiasi. Artinya, segala sesuatu di bumi ini selalu berubah, tak terkecuali di dunia pendidikan. Hal itu memicu terbentuknya perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Oleh karena itu, pendidik selalu dituntut untuk dinamis dan harmonis dengan prinsip diferensiasi. Yang ketiga, prinsip organisasi diri. Artinya, guru harus dapat memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki secara optimal. Komponen yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual. 1. Konstruktivisme. 2. Menemukan atau inquiry. 3. Bertanya atau questioning.
4. Masyarakat belajar atau learning community. 5. Pemodelan atau modeling. 6. Refleksi atau reflection. Dan yang terakhir nih, ada beberapa contoh dari pembelajaran kontekstual. Contoh yang pertama, ketika guru atau pelatih mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Contoh yang kedua, guru menampilkan gambar kerangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian dari rangka manusia. Contoh yang ketiga, ketika guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan dari biji suatu tumbuhan. Jadi itulah pemaparan materi dari saya tentang pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.